Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membincang mengenai teknik atau tips bagaimana cerpen itu dibuat untuk teman-teman pemula. Ya, yang pertama, eh, hal yang perlu saya sampaikan bahwa cerpen itu adalah eh, karya sastra yang merupakan salah satu genre tersendiri ya, yang memiliki peminat atau memiliki penggemar tersendiri ya, apakah itu di media sosial atau di surat kabar. Dan eh, cerpen itu sendiri merupakan salah satu bentuk proses kreatif yang menuangkan karya kreatif seorang penulis itu yang mungkin berasal dari pengalaman batin pribadinya atau orang lain ya, eh, atau siapa saja ya. Nah, untuk kali ini saya ingin berbagi tips ya tentang bagaimana cerpen itu ditulis. Dan saya dari awal ingin mengatakan bahwa setiap orang memiliki proses kreatif yang berbeda satu dengan yang lain ya. Yang pertama eh, adalah pilihlah tema yang Anda kuasai. Ya, pilih tema yang Anda kuasai yang benar-benar dekat dengan Anda, yang paling tidak bahwa tema itu eh, tidak jauh berbeda, tidak terlalu jauh dari observasi Anda atau pengalaman Anda, ya. Karena biasanya cerpen yang baik itu adalah cerpen yang dimulai dengan tema-tema yang lebih ringan, ya. Ini kita bicara pemula ya. Nah, kemudian yang kedua, kembangkanlah karakter yang menarik, ya. Jadi yang saya katakan di awal tadi bahwa perlu observasi, karena observasi itu akan menghasilkan tinjauan yang lebih mendalam tentang latar belakang atau sifat seorang tokoh yang kita kembangkan dalam sebuah cerita pendek ya. Jadi pengembangan karakter tokoh itu yang menarik itu kalau kita benar-benar mampu mengeksplorasi latar belakangnya, sifatnya, kemudian bagaimana kita membangunnya dalam konflik agar pembaca itu merasa terhubung. Ya, bagaimana pembaca itu merasa terhubung? Ya, buatlah cerita yang dekat dengan kehidupan pembaca ya. Karena tulisan yang baik itu tidak selalu serta merta selalu membicarakan gagasan utuh dari penulis ya. Tapi itu juga perlu memperhatikan apa sebenarnya yang ingin dibaca orang ya. Ya seperti itu ya. Jadi meskipun ide itu merupakan hal yang dapat muncul dari diri sendiri, dari kita sendiri, tetapi paling tidak ide kita itu berangkat dari kebutuhan orang ya. Nah, kemudian yang ketiga, eh, beranilah membangun konflik yang menegangkan dalam eh, cerpen Anda ya. Jadi tentu saja di cerpen itu satu konflik yang bisa dibangun, karena itu memang batasannya ya. Kalau terlalu banyak konflik yang mau dimunculkan ya itu mesti dibuat dalam bentuk novel ya. Nah, sebagai penulis yang memiliki kekuasaan otonom dalam karyanya ya, ya Anda jangan takut mengeksplorasi ketegangan, konflik bagaimanapun itu terjadi dalam kehidupan yang Anda tuangkan dalam cerita ya. Jadi dieksplor saja ya. Ini tentu berdasarkan tadi bagaimana cara Anda berangkat dari latar belakang tokoh ya kan. Kemudian yang keempat, eh, susunlah narasi atau deskripsi yang baik ya. Karena dengan kemampuan kita mengelola deskripsi yang bagus ya, maka itu akan melahirkan alur yang memikat pembaca, karena mungkin Anda kaya dengan pilihan-pilihan kata, kemudian mampu membangun situasi-situasi yang membuat orang itu merasa nyaman membaca dan tidak akan meninggalkan cerita itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah gunakanlah gaya bahasa ya,
yang sesuai dengan tema yang kita bangun. Ya, kalau kita ini berada jauh dari Jakarta misalnya, ya saya sering mengatakan kita ini kaya dengan dialek masing-masing ya. Jadi tidak perlu menggunakan dialek yang apa namanya eh, agar kita disebutkan orang agak rasa kota gitu kan. Nah, padahal kita setiap daerah, setiap orang berasal dari latar belakang suku budaya masing-masing ya. Nah, kecuali memang kita menguasai dialek dan tata bahasa eh, daerah yang kita mau ceritakan ya. Ya gitu. Kemudian eh, sekali lagi gunakanlah gaya bahasa, tata bahasa sesuai kemampuan kita sendiri. Apakah itu dibuat dalam bentuk formal, kemudian informal boleh juga, model yang lebih kreatif bisa juga, misalnya menggabungkan antara tata bahasa yang formal dengan tata bahasa yang informal bisa saja. Karena kita bisa saja membuat tulisan itu tidak mesti selalu baku misalnya dalam dialog ya, karena kita ini memiliki keragaman bahasa yang luar biasa. Ya, jadi dieksplor saja sekali lagi. Kemudian belajarlah merinci setiap setting dan atmosfer yang Anda ingin ceritakan. Nah, ini membutuhkan observasi yang luar biasa ya, karena makin banyak rincian yang Anda bisa tulis terhadap sebuah daerah, terhadap sebuah spot misalnya, atau destinasi yang Anda datangi atau di sekitar Anda, maka Anda akan makin lebih banyak memiliki kesempatan untuk menuangkan detail ya. Karena kekuatan cerita itu sesungguhnya pada kekayaan detail ya. Nah, kekayaan detail ini atau rincian setting ini atau atmosfer dalam cerita itu, inilah yang sangat didukung oleh, yang perlu didukung oleh gudang pilihan kata kita, diksi-diksi yang mau digunakan ya. Jadi bangunlah rincian settingnya atau atmosfer yang melatari cerita itu ya. Itu menyangkut tempat, waktu, kemudian suasana hati. Bagaimana Anda menangkap suasana di sekitar rincian setting atau atmosfer ya, atau latar dari di mana cerita itu dibangun ya. Misalnya ya, karena kita misalnya mau cerita tentang memasak, tentu kita harus membuat rincian bagaimana cuaca di sana, bagaimana pengaruh ketinggian ya dengan tradisi dan budaya masyarakat di sana. Atau misalnya kita di Majene, di Mamuju ya, itu bisa semua terjadi ya. Di Kalumpang ya. Jadi kematangan kita dalam menyusun rincian setting itu sangat ditentukan oleh observasi kita yang mendalam ya. Kemudian gunakanlah dialog-dialog yang hidup ya, dalam cerita ya, dalam cerita yang Anda bangun, karena cerita yang hidup itu adalah dibangun dari dialog yang natural ya. Jadi itu tadi kembali ke masalah gaya bahasa ya. Jadi dialog ini sangat menentukan sebuah cerita, dan itu ditentukan oleh kapasitas kita sebagai penulis ya. Makanya saya ingin mengatakan bahwa bagi teman-teman pemula yang mencoba belajar menulis cerita pendek, ya mulailah dengan apa adanya ya. Kita tidak perlu menjadi orang lain, menjadi sesiapa ya, untuk menjadi penulis seperti orang yang kita kagumi ya. Karena setiap penulis, setiap orang akan memiliki ciri sendiri pada karyanya ya. Kemudian hal penting adalah kalau kita membangun sebuah cerita pada cerpen misalnya tadi yang kita bahas saja tadi, adalah fokuslah pada temanya ya, jangan kemana-mana gitu ya. Kalau temanya tentang sejarah, itu mesti fokus, itu sejarah pada tahun berapa ya. Mesti ada fase tahun yang kita bisa sebutkan, yang bisa kita rangkai ya, supaya tidak, kalau kita bicara tentang fase perjuangan itu akan meluas sekali ya. Di daerah kita saja kalau kita bicara tentang fase perjuangan di Mandar, itu kan ada fase sebelum masa kemerdekaan ya, di masa kemerdekaan, dan kemudian ada masa revolusi di Mandar. Nah, itu kan
situasi yang berbeda satu sama lain. Nah, jadi mesti jelas di situ, ya. Kalau kita mau menceritakan dari masa pra kemerdekaan, ya, kemudian sampai di pasca kemerdekaan, sampai di masa misalnya 710, kelompok pasukan Karmusakar itu sampai di situ misalnya. Nah, itu kan terlalu bentangnya terlalu luas gitu, ya. Jadi ambil saja satu sisi kehidupan yang mungkin terjadi di masing-masing fase itu. Jadikan cerpen dan itu akan menarik. Ya biarlah dia menjadi cerpen yang satu sama lain mungkin akan terbit dalam antologi cerpen tentang sejarah dan kita akan menemukan benang merahnya gitu di situ, ya. Nah, kemudian hal penting lagi ini untuk teman-teman pemula perlu saya sampaikan sejak awal bahwa banyak orang yang tidak mau direvisi karyanya. Banyak orang yang menyembunyikan cerpennya, karyanya karena tidak mau dikoreksi oleh orang lain, ya. Padahal kita sebagai penulis membutuhkan orang lain, membutuhkan teman kita untuk menjadi pembaca pertama. Ya, kalau Anda ragu-ragu untuk memberikan semua naskahnya, ya berilah misalnya sepertiga naskah itu, tolong bacakan ini. Tolong dilihat ini paragraf pertama, tolong dialognya dilihat, gitu kan bisa seperti itu. Atau minimal Anda mendiskusikan temanya. Ya, karena setiap diskusi kecil-kecil begitu dengan siapa saja itu bisa menghasilkan banyak perspektif baru dalam karya kita. Ya, nah seperti itu. Lalu yang terakhir mungkin ini penting sekali untuk saya sampaikan bahwa bacalah ya cerpen orang lain. Kalau kita membaca cerpen orang lain, maka itu akan menunjukkan kematangan kita sebagai penulis, kelapangan hati kita sebagai penulis bahwa kita mau membaca karya orang lain. Ya, kita jangan berada pada posisi bahwa hanya karya saya yang terbaik. Ya, ingat ada orang lain yang memiliki karya yang terbaik. Ada pengarang, ada cerpenis yang mungkin lebih hebat ya, yang perlu kita baca karyanya ya. Saya sendiri sering membaca misalnya cerpen-cerpen yang terbit secara berkala di Harian Kompas atau di Tempo atau di Media Indonesia ya. Itu atau di beberapa situs online ya. Kita membaca itu, membandingkan apa yang ditulis orang lain dengan tema yang kira-kira sama dengan pikiran kita, bayangan kita. Ya, karena setiap kali kita membaca karya orang lain, itu akan selalu terbersit di benak kita, di pikiran kita bahwa sebenarnya saya juga bisa menulis atau membuat karya seperti ini. Ya, lalu mengapa tidak? Lalu mengapa tidak Anda menulisnya? Ya, kalau Anda merasa bahwa Anda mampu menuliskan seperti itu. Jadi, ya saya kira itu teman-teman sekalian. Nanti kita ngobrolin lagi bagaimana proses kreatif itu dapat dilakukan secara optimal ya. Dan ingat bahwa setiap orang itu punya ciri, punya gaya, jadi tidak perlu nervous terhadap pengarang-pengarang atau cerpenis yang sudah jadi ya. Saya sering bertemu banyak teman-teman yang galau, gabut mengenai karyanya, tapi saya selalu mengatakan menulislah karena setiap orang memiliki potensi yang berbeda dengan orang lain gitu. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Anda telah menonton ini. Ini bagian dari sebenarnya ini bagian obrolan saya tentang proses kreatif sesungguhnya ya. Dan kalau kita mau menggalinya lebih dalam, ini bisa per item tadi ya. Mulai dari tema, penentuan tema sampai bagaimana seharusnya revisi karya itu dilakukan. Oke, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita panjang umur sepanjang plot cerita yang akan kita hadapi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Deng Adi Arwan.